Jumpa lagi di Joda Sotoy karena Joda yang paling sotoy. Ya, jadi untuk teman-teman, Joda akan memberikan selalu informasi-informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ya, oke? Thank you untuk mensupport video-video yang bermutu lagi dan informasi yang informatif tentunya. Joda Sotoy, stay tune. Halo teman-teman, jumpa lagi di Joda Sotoy karena Joda yang paling sotoy. Halo, kemarin mungkin teman-teman udah lihat ya bahwa pekerjaan gue adalah seorang MC dari zaman dulu. Dari zaman dulu gue nge-MC itu dari zaman gue SMA itu gue udah mulai MC Su-17. Awalnya breakdance dulu sih. Awalnya breakdance dulu, gue jadi MC Su-17. Habis itu baru MC wedding. Habis itu di MC wedding itu gue merangkap tuh MC corporate, perusahaan-perusahaan, event launching, dan DLL. Dan akhirnya gue buka IO dan buka WO, ya kan, rental sound system, banyak deh ya. Nah, yang ingin gue bicarakan di sini adalah banyak yang nanya juga, bang, gimana cara biar public speaking atau kita ngomong di depan panggung nggak grogi. Terus ada yang nanya, kalau misalnya dulu awal-awalnya nge-MC grogi nggak sih? Buseng, bukan grogi lagi, Bambang. Dulu awal-awal pada saat gue nge-MC itu gue grogi banget. Dan gue ada trauma tentang mic ya. Jadi dulu gue pernah di event, atau dulu bukan event lah ya, gue belum jadi MC. Gue tuh ngobrol pakai mic. Nah, micnya itu kegedean. Mungkin karena suara gue gede juga. Jadi pas gue ini langsung orang pada tutup kuping. Nah di situ gue trauma dikit tuh. Gue nggak mau megang mic. Jadi nggak mungkin gue kepikiran untuk jadi seorang MC gitu kan. Nah di suatu ketika gue pernah disuruh MC di acara karena itu acara MC-nya nggak dateng. Dan mau nggak mau gue belum jadi seorang MC. Gue mau nggak mau di satu pentas seni gitulah ya. Akhirnya gue ditunjuk untuk jadi MC. Nah pada saat gue jadi MC, ternyata orang-orang pada suka, pada stay. Nah disitulah percaya diri gue mulai bertumbuh gitu. Jadi gue pengen ngasih tips beberapa yang apa yang gue alamin untuk teman-teman ya. Jadi gini, MC atau public speaking ya bisa dipelajarin dan bisa autodidak. Itu bisa belajar dan bisa melalui pengalaman. Pada saat gue ngomong seperti ini, pada saat gue di depan kamera seperti ini, dulu gue juga takut di depan kamera, tapi kita belajar untuk melawani rasa takut dari diri kita sendiri. Sebenarnya itu gampang ya. MC itu ada dua, atau public speaking, kalau gue ngomong lebih MC lah ya. Kita ngomong MC, kalau MC dulu itu ada dua. Jadi ada MC yang spontan atau scripted. Maksudnya dia pakai skrip, mesti ditulis satu persatu. Gue adalah tipikal MC yang spontan. Jadi gue nggak mau MC itu yang gue selamat malam hadirin yang terhormat, selamat datang di Ritz Carlton. Gue tulisin tuh satu. Gue nggak mau di cue card gue. Jadi di cue card gue itu gue pakai cue card itu adalah merek IO gue, pengen gue kasih lihat gitu kan. Kedua, yang gue tulis di dalam cue card gue itu adalah nama orang tua atau nama direktur atau nama penyelenggara, sponsor atau apa, dan gitu-gitu yang gue bikin itu. Atau enggak yang bakal gue announce terus, promosi apa yang dia lakukan, itu yang bakal gue tulis. Nah, jadi gue mulai ya. Jadi untuk teman-teman, untuk public speaking yang atau MC itu ada satu tips pertama. Tips pertama adalah jadilah seorang public speaking atau seorang MC yang spontanitas. Di luar nama orang tidak usah spontanitas, itu harus baca karena takut salah, gelar dan DLL. Nah jadilah public speaking atau MC atau orang pribadi yang bisa spontan. Dalam arti gimana? Spontan itu adalah Anda biasakan diri Anda. Mungkin awal-awal mau pakai skrip nggak masalah ya. Cuman kalau udah seterusnya kita harus jadikan spontan. Dalam arti spontan itu adalah kalian harus membiasakan sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaannya itu seperti apa. Jadi harus kemana. Jadi biasakan untuk spontan. Lihat sesuatu keadaan. Jadi kalau misalnya kalau nge-MC untuk datang, kayak kemarin deh ya, contohnya gue sama Princess Seruni, itu gue gak pernah tahu itu acara apa. Gue cuma tahu acara ulang tahun. Nah si Princess Seruni, Kak Seruni cuma nelfon, halo Bang Joda, besok tanggal sekian MC ya. Oke, acara apa kak? Acara ulang tahun. Pakai bajunya apa? Buat matchingin.
Nah, tapi gue tidak pernah nanya untuk lebih susunan acara atau apa. Gue tinggal datang, tahu poin-poinnya, gue langsung keluar ke panggung gitu. Makanya karena itu gue kebiasaan untuk jadi MC spontanitas. Jadi gue selalu tidak pernah takut akan acara apapun, karena gue udah paham nih pakemnya kemana-mana. Itu pertama. Tips kedua, tulislah poin-poin ya. Jadi maupun gue orangnya spontan, tapi gue pasti akan inget poin-poinnya. Misalnya, pertama, gue keluar, MC keluar, oke, bridging, bikin naik atmosfer. Kalau yang lihat video gue MC yang kedua, yang Mama Seruni, ya, yang terakhir, itu adalah pada saat gue nge-MC keluar pertama sebelum ditemenin Seruni, gue ada di video gue ada di bawah bangku ada tulisan Happy Birthday Ibu Debbie. Nah, dia wah nyari bangku. Nah, itu adalah bridging biar untuk melumerkan acara terlebih dahulu. Karena pada saat kita keluar panggung, pada saat kita tampil di panggung, orang pasti akan bertanya-tanya, siapa Lau? Kecuali beda kalau sama artis Raffi Ahmad atau Ivan Gunawan, beda ya. Karena pas orang keluar udah pasti ditunggu-tunggu, seorang Joda siapa gitu kan. Nah, gue perkenalkan diri. Nah, pada saat keluar panggung itu adalah first impression yang pertama kali kamu tampilin ke audience. Jadi itu harus harus wow. Jadi makanya kalau gue tampil langsung yeay misalnya ya, atau apa, atau gue itu. Tapi beda dengan acara wedding. Kalau acara wedding lebih formal, tetap mesti ada, ya kan. Hadirin sekalian, sesaat lagi kedua mempelai akan memasuki ruangan ini. Marilah kita semua untuk bagi berdiri dan merapat ke sisi kiri dan sisi bla 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 bla. Beda, jadi beda tipe ya. Kalau gue ini yang kemarin itu adalah MC non formal ya. Nah, jadi kita harus tahu poin-poinnya. Habis gue keluar, gue ngapain ya? Oh, ada Kak Seruni, gue nyambut Kak Seruni. Sehabis nyambut Kak Seruni, gue ngapain ya? Ini. Nah, itu harus ada poin-poinnya. Kalau teman-teman lihat di video terakhir gue yang sama Kak Seruni, itu gue tidak ada yang megang teks, maupun gue ataupun Kak Seruni ya. Nah, pada saat di posisi itu yang megang teks atau yang briefing ya, yang megang alur cerita. Jadi MC kalau berdua itu ada yang megang alur cerita, ada yang co-host. Nah, yang megang alur cerita itu adalah gue yang briefing. Jadi gue yang tahu poin-poinnya. Nah, Kak Seruni untuk bagian lucu, karena ya dia artisnya, jadi dia bagian lucu, timpal-timpalin aja biar gue yang ngapal ya kan. Nah, jadi pada saat itu gue udah tahu poin-poinnya, gue yang mengarahkan. Jadi Kak Seruni tinggal ngikutin alur ceritanya gitu. Nah, itulah kehebatan duet tandeman. Jadi dia harus tahu ini satu temennya ini mau ngapain, mau kemana. Oke? Jadi harus tahu poin-poinnya. Oke? Ketiga, interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens itu sangat penting sekali. Kalau sebagai seorang MC, mau MC formal atau apapun, makanya saya bilang untuk jadi MC yang spontan atau public speaking yang spontan. Dalam arti audiens itu biar mau melihat kita, mau memperhatikan kita harus kayak berbicara, kayak ngobrol sama dia. Misalnya contoh, ada MC yang suka nanya ke penonton, ada MC yang suka datengin penonton, ada yang suka MC godain penonton, ada yang suka ngajak ngapain, ada yang suka ngajak tepuk tangan atau apa. Itu adalah salah satu bentuk untuk kita mengajak interaksi ke penonton. Biarkanlah penonton itu ikut terlibat di dalam acara itu. Jadi jangan dibiarkan itu penonton itu hanya menonton gitu. Maksudnya nonton kita ngomong aja, kita siapa, kembali lagi kita siapa juga. Dan itu biar bikin acara mereka juga asik, enjoy ya. Keempat adalah siapkan humor ya. Jadi gini, sebagai seorang MC pasti kalau teman-teman suka ngelihat kalau Joda naik ke panggung itu suka ada humor-humor yang diulang atau punchline yang diulang. Jadi tapi sesuai pada saat tempatnya. Kalau lihat di video sebelumnya, kenapa gue bilang video sebelumnya, karena identik dengan gue contoh MC kemarin ya. Ada gue ngajak Kak Seruni apa tuh hadiah apa nih, ini gini itu gue nggak setting ya, ada hadiah apa nih. Nah itu gue udah siapkan. Misalnya contoh, ini isi hadiah Nokia 5110 second ya kan. Terus kedua misalnya
Ada hadiah voucher Jakarta Bali Jakarta secara cuma-cuma. Yeay, kasih link dikit bentar. Pasti tepuk tangan, pada senang seolah-olah beneran. Habis itu iya, tapi cuman dianterin sampai ke bandara aja. Nah, itu adalah punchline atau yang gua siapkan. Ya kan? Yang gua siapkan yang untuk pecah nih joke ini. Pasti ini pecah nih untuk memamerkan nih. Nah, jadi siapkan humor-humor ya yang emang udah biasa dibawa. Kalau ibaratnya kalau stand up comedy mah punchline yang udah set up gitu. Nah, itu akan dikeluarkan di luar dari spontanitas yang bakal apa yang terjadi pada saat kita keluar nanti. Oke? Terus penguasaan materi. Nah, jadi gini, penguasaan materi pada saat acara ulang tahun, pada saat launching, pada saat wedding, pada saat apapun, kita harus menguasai materi tersebut, ya. Kita harus menguasai materi. Karena sangat penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak menguasai materi, kenapa saya bisa cepet kemarin briefing, ya, cuman setengah jam dari acara nol gitu, kosong, karena dia nggak ada IO juga. Nah, saya bilang begini, habis itu keluar gini. Nah, penguasaan materi kenapa? Karena saya si klien itu kan ulang tahun cuman sekali itu ya, maksudnya kita kan udah berkali-kali. Saya di-hire sebagai seorang MC, berarti saya adalah orang profesional. Nah, sebaiknya saya memberikan pengarahan kepada klien tersebut. Gimana caranya untuk acara. Nah, makanya disitulah seorang MC berperan penting gitu. Karena percuma dia ngundang seorang MC, tapi orang MC itu tidak mengetahui tentang materi. Apa? Materi ulang tahun, materi wedding, materi launching, materi apa, mesti arahnya kemana dulu. Terus atmosfer, titik klimaks di mana, turunnya di mana. Nah, itu kita harus menguasai. Bang, gimana cara mengetahui itu semua? Itu sebenarnya basic lagi ke pengalaman juga. Nah, jadi penguasaan materi itu sangat penting bagi seorang MC. Karena kalau kita nggak menguasain, kita tidak bisa improvisasi. Nah, dalam arti improvisasi, kalau kita tahu nih tentang, contoh, akan lebih lucu. Makanya kenapa stand up comedy itu selalu bilang dari keresahan. Gue selalu ngomong atau gue selalu bikin konten atau bikin apa, pasti nanti dari keresahan gue. Gue mau jadi seorang sales, gue mau jadi, kemarin gue main cupang, gue kasih tips tentang cupang. Apa yang gue alamin? Karena kenapa? Keresahan kita sendiri, kita menguasai. Karena kita sudah menguasai materi kita sendiri. Jadi gue bisa improve gitu. Gue mesti kemana? Jadi gue bisa improve. Dan gue bisa mau kemana apapun. Karena gue yang ngalamin sendiri. Karena gue udah menguasai materi gue. Nah, itu dia yang dibilang penguasaan materi itu sangat penting. Keenam adalah kita harus mempunyai time management. Dalam arti gini, kemarin itu sangat penting banget time management. Karena zaman sekarang kan lagi COVID. Jadi acara itu cuma dibatasin sampai jam 7 malam. Time management itu sangat penting banget. Misalnya undangan dari jam 4 sampai jam 7. Berarti 4, 5, 6, 7. Ya kan? 3 jam kita cuma punya waktu dan acara begitu padat. Dan kita nggak tahu lagi apa abis itu misalnya ada yang mau nyumbang lagu atau apa. Time management itu sangat penting. Maupun di rundown, kita yang megang atau apa, time management itu harus penting. Karena kenapa? Kalian harus memperhitungkan orang bertahan berapa lama pada saat flow-nya naik atau saat flow-nya turun. Acara yang baik itu tidak perlu lama, tapi padat, singkat, jelas. Jangan biarkan tamu-tamu itu pulang dengan ujung-ujungnya bete. Dari naik karena kelamaan jadi bete. Dia pulang, dia akan bicaranya yang betenya. Dia tidak bicarakan yang serunya. Jadi time management itu sangat penting. Karena kita habis ini dapat ini, habis ini dapat. Biarkanlah dia pulang dengan suasana yang happy. Enak, singkat, padat, jelas, happy. Nah, itu dia. Makanya gunain time management yang jitu. Jadi nggak usah terlalu lama banget ngomong, atau nggak usah terlalu acaranya terlalu banyak berjelimet. Bikin games misalnya tiga kali gitu bikin games. Kalau hadiahnya mobil sih nggak masalah, ya kan. Cuman kalau hadiahnya cuman serbet, ya kan, jangan. Karena terlalu orang 3 kali itu boring. Jadi kita harus tahu time management. Nah, yang ketujuh adalah gunakan kekuatan cerita. Jadi gunakan kekuatan cerita yang tadi saya bilang,
kadang-kadang kalau kita kayak kita prolog, ya misalnya kalau misalnya kita punya ini, kita kasih tahu nih, misalnya oh dulu begini, kita bisa cerita sama mereka, biar kenapa? Biar mereka juga mau memperhatikan kita dan mau masuk ke kita. Jadi kita samain dulu nih persepsi sama dia. Misalnya contoh ya, kalau di wedding itu sering ada yang denger nggak? Jendro dan Sinta telah diberkati melakukan pemberkatan di gereja katedral pada pukul sekian dan gini-gini. Ada juga yang foto-foto waktu kecil atau Jendro adalah anak ketiga dari ini dan merupakan gini. Nah, itu adalah kekuatan cerita. Kekuatan cerita biar kita samain persepsi dulu kita dengan tamu-tamu. Jadi kita samain tuh persepsi kita sama tamu-tamu. Nih kita satu kapal nih bos, kita satu kapal nih. Jadi biar lu ikut nih cerita kita. Nah biar masuk ke dalam acara itu. Itulah gunakan kekuatan cerita. Nah yang ke-8 adalah membangun kredibilitas, ya kan. Misalnya dengan gaya yang lugas. Jadi kalau misalnya kredibilitas gini, kalau kita acara launching, kita nggak mungkin gayanya yang urakan. Atau acara yang formal ya, kita nggak mungkin urakan. Pasti kita mau nggak mau pegang cue card, senyum, ya kan, baca sambil begini atau apa. Nah gunakan jokes yang kayak elegan. Contoh kayak Nico Siahaan. Kalau menurut gue ya, Nico Siahaan itu adalah MC yang oke untuk menggunakan jokes yang elegan. Jadi jokes itu nggak perlu yang kayak urakan yang goyang-goyang atau apa. Nah itu adalah membangun kredibilitas. Nah tergantung tempatnya. Kalau MC anak-anak nggak mungkin kayak gitu, nggak bakal dapet. Nah jadi bentuk kredibilitasnya. Jadi biar bangun orang tahu di mana kredibilitas Anda. Gua harus memperhatikan lu nih. Nah itu dia bikin kredibilitas, ya kan. Menyiapkan fakta-fakta dan statistik untuk mendukung statement yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita MC produk, nah produk apa nih? Misalnya produk mobil atau apa, kita pelajarin produk knowledge-nya dia. Pelajarin tuh produk knowledge-nya dia. Atau pemutih, atau body lotion, atau apa, mengandung ini. Jadi kita bangun kredibilitas dengan cara untuk statement-statement yang apa yang kita sampaikan. Yang ke-9 ya, yang ke-9 adalah mix pesan apa yang akan kita sampaikan. Jadi mix pesan atau sponsor atau apa, tapi dengan cara yang ada humornya atau apa ya. Jadi nggak terlalu kaku atau apa, kita mix biar orang penonton juga nggak bosen. Yang ke-10, berbicara dengan jelas. Jadi berbicara dengan jelas dalam arti ya kita harus jelas kita mau ngomong apa. Nah kalau misalnya kita keberibet pasti ada, cuman kita harus meminta maaf. Nah misalnya berbicara dengan jelas ya kita harus lugas, tidak ngegurmu. Nah dan di berbicara yang jelas itu kalian harus menggunakan intonasi yang tadi seperti saya bilang. Misalnya kalian harus tahu pemenggalan kata yang dimana yang bagus, mana yang enggak. Jangan sampai bikin leluconan itu juga sama. Tidak boleh langsung dibrebet. Nah kayak tadi kan, hadiahnya ntar ada voucher perjalanan Jakarta Bali Jakarta secara cuma diantarin sampai bandara aja, jadi nggak lucu. Tapi kalau kalian gini, hadiah voucher perjalanan Jakarta Bali Jakarta secara cuma, yeay, tepuk tangan. Cuman diantarin sampai bandaranya, bandara aja, baru itu punchline. Jadi kalian juga harus berbicara dengan jelas, tahu mana pemenggalan katanya. Yang ke-11, gunakan intonasi yang berbeda ya. Tadi yang gue bilang tadi, intonasi itu sangat penting. Jadi sangat penting sekali untuk intonasi. Jadi kalian harus tahu intonasi mana yang harus tinggi, mana yang harus ini rendah, mana yang harus biasa aja, mana yang ini jangan disamain semua. Intonasi sangat penting. Contoh, MC wedding. Pada saat gue kemarin MC, itu suaranya begitu ya, cempreng lah gitu. Pada saat MC wedding itu berbeda. Pada saat MC formal itu berbeda. Kenapa bilang berbeda? Nih, kalau MC wedding adalah selamat malam hadirin yang terhormat, selamat datang di
JW Marriott dalam acara resepsi pernikahan. Nah itu adalah MC wedding atau MC formal. Misalnya kayak penghargaan lah ya, misalnya kayak penghargaan. Atau misalnya menyelamatkan pejabat atau apapun. Nah itu dia. Nah itu adalah intonasinya berbeda. Contoh misalnya, selamat malam kepada Bapak Joko Widodo dalam selaku direktur dari ini. Nah itu dia berbeda. Jadi intonasi itu harus sangat penting, sangat penting, karena biar orang enak dengernya ya. Kontak mata. Jadi kita harus eye contact dengan audience. Jangan begini. Makanya saya paling males adalah kalau misalnya mesti scripted. Bener-bener mesti ngeliat. Saya paling males banget. Makanya harus ada di otak ini semua. Jadi pada saat kita mau begini, mau apa, mau ini, kita harus punya kontak mata, karena saya mau ngelihat mata-matanya semua. Mau berbicara gitu. Jadi kita harus kontak mata. Nah, terus ke-13 adalah gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu penting juga. Maupun kita MC formal, tapi kita menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu biar orang ngerti juga. Nggak perlu kayak patung, nggak perlu kayak kaku atau gimana, berdirinya tegak, tapi enak ke kiri, ke kanan, ya kan? Tepuk tangan ke atas, ngajak tepuk tangan. Orang akan secara tersugesti akan, kita beri tepuk tangan. Nah, selamat datang, begini. Itu adalah orang sugesti. Pasti pada saat kita tangan ke kanan, orang akan nengok dia, akan menolehkan. Jas. Kalau kita, mari kita sambut, ini dia band profesional Haril Noah. Dari mana ya datangnya? Langit kali ya, atau bawah meja kali ya. Kita nggak ada yang tahu dia. Makanya kita harus kasih gerakan tubuh. Jadi itu sangat penting. Jangan ragu-ragu untuk mengambil napas atau pause. Di saat kita udah merasa kelelahan, di saat kita udah merasa capek, jangan ragu-ragu, Bambang, ya kan, untuk pause, untuk sejenak, sebentar ngambil napas, habis itu baru kita lanjut lagi, ya. Terus jangan hindari kata-kata yang toksik, maksudnya yang orang pada nggak demen gitu ya, kata-kata kasar atau kata-kata apa, hindari, ya. Habis itu yang ke-16 adalah jangan minder, ya. Kalau kita udah minder, itu udah repot. Dalam arti gini, aduh gue siapa, gue gak enak atau apa. Nah pada saat gue dulu disanjingkan dengan artis-artis, gue pernah dulu acara sama artis-artis lah ya. Kayak kemarin kalau Seruni atau apa. Kalau Seruni emang dari dulu gue ada sering tandem ya sebelum dia jadi artis. Cuman pada saat gue disandingkan artis-artis, pada saat gue di atas panggung, oke dia artis, oke dia lebih mahal daripada gue, oke dia lebih terkenal daripada gue. Tapi pada saat gue di atas panggung bersama dia, gue dan dia itu sama. Jadi gue nggak akan pernah minder gitu untuk tetap untuk menyaingi dia, untuk sejajar sama dia. Gue nggak mau minder, gue nggak mau diem. Gue harus bisa balas semua. Gue bisa tiktoker sama dia, gue bisa umpan balik. Nah gue harus mikir gimana caranya. Gue harus cari sesuatu. Misalnya gue ada MC atau apa yang egois, kagak mau ngasih tektokan, kagak mau apa. Oke, nggak apa-apa, gue cari tektokan sendiri. Gue cari sesuatu, something yang biar orang pada perhatiin gue. Jadi kita harus kayak gitu ya, jangan minder. Tunjukkan rasa percaya diri Anda. Nah, tunjukkan rasa percaya diri Anda ya. Tunjukin kalau Anda juga seorang MC yang profesional, maupun belum terkenal, nggak masalah. Percaya diri dulu aja nomor 1 ya. 18, buangkan rasa tekanan ya. Jadi seorang MC profesional pada saat di atas panggung dia harus profesional, karena klien membayar dia sebagai profesional. Jadi mau ada cicilan, mau ada apapun, kita harus profesional. Dulu gue punya MC ya, MC dia anak-anak ya. Jadi gue juga bikin IO anak-anak, ulang tahun anak-anak. Dia pada saat pagi itu, hari itu ada 3 event. Jadi yang MC anak-anak itu di PIC nama bini gue. Bini gue nelpon, Jod, ini si MC-nya pagi-pagi, MC anak-anak, MC-nya ini
mamanya apa neneknya atau apa ya, baru meninggal. Jadi di hari itu pas dia lagi mau MC, dia dapet telepon mamanya atau neneknya meninggal. Oh my god, gue pusing tuh. Gue mikir, aduh gimana ya, dia profesional nggak ya, atau dia pulang nggak ya. Nah ternyata MC yang itu hebat banget. Jadi dia bilang sama bini gue, acara belum mulai, "Kak, boleh nggak tinggalin aku sendirian?" Dia di belakang panggung, dia nangis. Gue nggak mungkirin itu pasti rasa sedih. Cuman di satu sisi show must go on. Nah karena pada saat gue menjadi seorang MC, gue juga udah bilang ke orang tua gue, kalau misalnya gue ada job atau gue lagi ada MC, mama gue atau keluarga gue ada apa-apa, I'm so sorry, gue pasti akan terusin MC gue dulu ya. Gue bakal akan terusin, gue akan nge-MC terlebih dahulu, gue akan selesaikan. Abis dari selesai acara itu, gue akan pergi secepat mungkin untuk menemui. Karena gue udah bilang dulu, sebelum mama gue belum ada amit-amit ya, maksudnya gue akan bilang dulu I'm so sorry, karena gue harus dididik secara profesional. Karena pada saat klien itu bayar uang ke kita secara profesional, dia tidak mau tahu lu telat kenapa atau apa. Dia mau lu tampil sebaik mungkin, semurni mungkin, karena dia udah hire lu. Nah pada saat itu dia akhirnya nangis. Udah acara udah mau mulai, dia usap, dia tarik nafas, dia minum, dia apa, dan ternyata dia langsung bikin kayak 180 derajat seolah tidak terjadi apapun. Wow, hebat banget, gue bilang. Jadi pas gue telepon bini gue, gimana? Enggak, dia udah enggak pak, ini MC-nya bagus, jalannya lancar. Terus katanya ceria katanya. Habis itu dia selesai, dia langsung ambil tas, dia langsung pamit, dia pulang. Itulah yang dinamakan profesionalisme ya. Jadi dia buang tekanan semua, dia buang apapun, dia lupakan semua, dia tetap profesional. Terus yang ke-19 adalah melakukan persiapan. Ya. Misalnya contoh persiapan itu ya apapun. Misalnya air minum di dekat panggung, sapu tangan buat ngelap, ya kan. Terus misalnya mic cadangan untuk dipersiapkan, atau apapun persiapan yang mungkin yang kalian butuhkan ya. Jadi itu persiapan itu sangat penting ya. Yang terakhir, yang ke-20 adalah jam terbang. Zaman dulu gue jam terbang gue masih sedikit, gue sekeringet jagung MC wedding. Zaman dulu gue MC pertama kali wedding ya, itu nama pengantin misalnya Jentro Sinta, gue bisa ganti Andi Bambang. Andi Bambang mah cowok-cowok ya, Andi Sinta gitu. Jadi nama pengantin suka ketuker sama yang minggu kemarin atau misalnya Senin. Nah itu dia, makanya jam terbang itu sangat mempengaruhi buat Anda makin lama leluasa. Nah makin lama makin enjoy. Dan ingat pesan terakhir sama gue, kalau pengen atau ingin membuat orang enjoy, harus buat diri Anda enjoy terlebih dahulu. Oke, itu dia 20 tips dari Joda Sotoy. Semoga bagi yang suka silakan like ya kan. Bagi yang nggak suka ya maafin ya. Oke, see you. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Thank you, see you, bye bye.